Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah pagi kita pada pagi hari ini. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom, haleluya. Apa kabar semuanya? Luar biasa, amin. Sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan, saya rindu kita saling berfellowship kiri dan kanan kita. Mari kita katakan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya percaya bahwa kita semua yang ada di tempat ini merupakan satu keluarga di dalam Kristus, amin. Di mana Yesus sebagai kepala keluarga kita. Dan saya percaya bahwa sebagai Bapa yang baik, Ia menginginkan kita anak-anaknya untuk saling mengirimkan tali kasih, untuk saling mengasihi, sehingga kita menjadi keluarga yang memiliki fondasi yang kuat dalam Kristus, amin. Seberapa dari Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk menjalin kasih dengan sesama, boleh melambaikan tangannya. Haleluya, yang memiliki kerinduan, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan terang kasih Tuhan. Mari tunjuk kanan kirimu. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita bawakan lagu ini dari awal dengan hati yang bersuka cita. Katakan hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari tunjuk tangan kirimu. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan
satu kasih bergandengan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Kita semua keluarga kerajaan Allah, amin. Kerajaan Allah. Haleluya, mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat pelayananmu sepanjang minggu ini ya Tuhan. Terima kasih buat berkat kasih setiamu sepanjang hidup kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami datang menyatukan hati kami dengan mengikatkan tali kasih kami ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan-Mu. Sebab kami tahu Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia bagi kami ya Tuhan. Engkaulah yang telah mengubahkan kami menjadi berharga di hadapan-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dengan apa kami dapat membalas semua kebaikan-Mu selain dari pujian syukur kami yang kami angkat kepadamu pada hari ini ya Tuhan. Dan biarlah kiranya dari pujian syukur ini nama-Mu disenangkan ya Tuhan. Engkau diharumkan di tempat ini ya Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Biarlah ruangan ini penuh dengan hadirat-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat berjumpa dengan Engkau lebih lagi di tempat ini ya Bapa. Sehingga kemuliaan-Mu turun atas kami ya Bapa. Biarlah puji syukur kami di hari ini ya Tuhan. Hanya ini kerinduan kami kepada-Mu ya Yesus. Biarlah hanya Engkau yang ditinggikan, hanya Engkau yang dimuliakan, hanya Engkau Tuhan yang kami agungkan. Mari semua yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Sungguh kami kagum akan Engkau Yesus. Kasih setiamu tidak pernah berhenti dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Kau Allah yang baik, ku kagum akan kasih setiamu, selalu baru setiap hari, tiada pernah berhenti bagiku. Kau Allah yang setia, ku bangga Kau jadi milikku. Kau hapuskan semua dosaku, tiada lagi Kau ingat pelanggaranku. Engkau ku berharga di mata-Mu, ku tahu ku berharga bagimu. Ku persembahkan hidupku yang kudus berkenan bagimu. Ku tahu ku berharga di mata-Mu, ku tahu ku berharga bagimu. Ku
Yesus, Kau yang terbaik yang ku miliki. Kami tahu Engkau Allah yang baik bagi kami ya Tuhan. Sungguh kami kagum akan Engkau, kasih setia selalu baru, setiap hari tiada pernah berhenti bagiku. Kau Allah yang setia, Allah yang setia. Sungguh ku bangga Kau jadi milikku. Kau hapuskan semua dosaku, tiada lagi Kau ingat pelanggaranku. Ku tahu ku berharga di mata-Mu, ku tahu ku berharga bagi-Mu. Ku persembahkan hidupku yang kudus berkenan bagi-Mu. Kami tahu kami berharga bagi-Mu. Kami berharga bagi-Mu. Ku mau katakan Yesus, Kau yang terbaik yang ku miliki. Ku tahu ku berharga, terima kasih Tuhan. Persembahkan hidupku yang kudus berkenan bagi-Mu. Ku tahu ku berharga di mata-Mu, ku tahu ku berharga bagi-Mu. Ku mau katakan Yesus, Kau yang terbaik yang ku miliki. Lebih lagi katakan, kami tahu kami berharga Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, ini hidup kami. Oh, pakai hidup kami Tuhan. Ku tahu ku berharga bagi-Mu. Ku mau katakan Yesus, Kau yang terbaik yang ku miliki. Ku tahu ku berharga di mata-Mu, ku tahu ku berharga bagi-Mu. Ku persembahkan hidupku yang kudus berkenan bagi-Mu. Ku tahu ku berharga di mata-Mu, bagi-Mu. Ku mau katakan Yesus, Kau yang terbaik yang ku miliki. Kami mau katakan kepada-Mu ya Tuhan. Ku mau katakan Yesus, Kau yang terbaik yang ku miliki. Kau yang terbaik. Ku mau katakan Yesus, Kau yang terbaik yang ku miliki.
Shando. Haleluya. Ya Rabayase. Haleluya. Biarlah kami dipenuhi oleh hadirat-Mu ya Tuhan. Dengan korban pujian syukur kami, biarlah kami dipenuhi oleh Roh-Mu. Oh, ya Rabayasi. Haleluya. Lebih lagi sembah Dia, mari muliakan namanya. We worship You. Oh, hallelujah. Ya Rabayasi, ya Rakaya Rabayasando. Ya Rabayasi, ya Rabaya 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 Ya Rabayase, Rabasando. Hanya Kau yang layak Tuhan. Ya Rabase, haleluya. Ya Rabayasi, ya Rabaya Ya Rabayasi, ya haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, sujud di hadapan-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan dosa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku Yesus, bersama Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidup
wanita saja yang menaikkan pujian ini. Mari yang pria bersama saya kita berdoa di hadapan Tuhan. Bersama saya nyanyikan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, keagungan. Mari bersama ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Takkan lebih lagi, oh, sujud kami di hadapan-Mu Tuhan, di dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ini keinginan kami Tuhan, dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan kami dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan dan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Biarlah segala pujian syukur kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua siap bersorak-sorai. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Shalom. Baik, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sekali lagi. Sebelum kita melompat-lompat dan memuji Tuhan, izinkan saya bertanya, seberapa dari Bapak Ibu yang hadir di tempat ini yang baru pertama kali bergabung bersama kami, boleh melambaikan tangannya. Haleluya. Semua jemaat-jemaat yang setia, amin. Saya percaya ketika Roh Kudus turun di atas kita, maka hidup kita akan dipenuhi oleh mujizat, amin. Karena saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang dapat mengubah yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari yang percaya, mari kita bersorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Sorakan haleluya. Hey, mari bertepuk tangan di atas kepala kita, yuk. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran. Dulu
sekarang, selamanya. Nyatakanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Hey, mari sekali lagi dengan sukacita katakan, ada kuasa-Mu telah terbenam. Sepanjang sejarah manusia tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Haleluya. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu hey, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa, Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, hebat, dulu sekarang selamanya. Nyatakanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Hidupku penuh mukjizat. Hidupku penuh mukjizat. Haleluya. 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 Semua bersuka cita, amin. Semua percaya bahwa mujizat itu nyata, amin. Dan saya percaya bahwa ketika Roh Kudus turun, bukan hanya mujizat yang telah dilimpahkan, teman, berkat-berkat juga akan dilimpahkan bagi kita, amin. Mari percaya sekali lagi, kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Hey! Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan
tersedia bagiku. Sebab kami tahu Engkau sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu sepanjang hidup kami ya Yesus. Dengan ini kami bersorak-sorai untuk meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Hey! Katakan bersama saya, sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup, amin, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bagiku Tuhan bagiku. Sorakan haleluya. Hey. Mari yang bersuka cita, saya silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan membawa kerinduan kami untuk melayani-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu, dalam satu kasih, dengan bersehati,
sampai akhir mengasihimu. Yesus bersama keluarga kami, keluargaku melayani Engkau, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan jaga jalan kami. Mari sandang Bapak Ibu bangkit berdiri. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga adalah wadah pertama yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini. Tuhan tidak menciptakan gereja, Tuhan tidak menciptakan persekutuan-persekutuan yang lain, tetapi keluarga, yaitu melalui Adam dan Hawa. Itu adalah wadah atau persekutuan pertama yang Tuhan ciptakan. Kalau Bapak Ibu pelajari dalam kitab Perjanjian Baru, maka mujizat pertama yang terjadi dilakukan Tuhan Yesus adalah di perkawinan di Kana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu memberikan kita kebenaran, memberikan kita satu pesan bahwa keluarga adalah sesuatu yang sangat penting dan Tuhan tertuju di dalamnya. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan keluarga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi yang saya tahu Tuhan memiliki pesan yang penting, yaitu keluarga harus menjadi utama dalam segalanya. Pujian ini mengatakan bersama keluargaku, kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, rindukanlah. Kalau pasangan hidupmu selama ini belum berbareng dengan engkau datang kepada Tuhan. Hari ini ada waktu, sementara pujian ini nanti dinaikkan. Mari engkau ingat, kalau itu adalah istrimu, bawa ia dalam doa. Kalau itu adalah suamimu, bawa ia dalam doa. Kalau itu adalah anak-anakmu, bawa ia dalam doa. Mungkin Bapak Ibu bertanya, anak-anak, saudara-saudara bertanya, Pak, saya belum berkeluarga. Mungkin itu papa mamamu. Bawa ia dalam doa, untuk ia boleh bersama-sama dengan engkau dan saya. Ada bersama-sama di hadapan Tuhan. Keluargaku melayani Tuhan, Yes, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi yes Lord. kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi katakan, bersama keluargaku melayani
Tuhan bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bapa kami dalam surga, hari ini Tuhan melalui pujian ini, kami ingin berkomitmen di hadapan-Mu. Kami ingin bersama keluarga kami datang kepadamu. Kami tahu kami penuh dengan banyak tantangan, penuh dengan banyak persoalan, tetapi kami percaya Allah Roh Kudus akan memampukan setiap kami. Allah Roh Kudus yang akan menjamah, mengubahkan setiap pasangan hidup kami, keluarga kami yang tidak hadir bersama dengan kami hari ini. Tuhan, sebab Engkau memiliki tujuan yang penting dalam setiap keluarga umat-umat Kristen. Dan itu adalah bagian kami Tuhan. Kami menyerahkan keluarga kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Mungkin itu suami kami, mungkin itu istri kami, mungkin itu anak-anak kami, mungkin itu orang tua kami Tuhan. Kami rindu, kami boleh bersama-sama ada di dalam hadirat-Mu, bersama-sama dalam satu persekutuan, memuji, memuliakan Engkau, bahkan melayani bersama-sama. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kalau sebentar kami mau belajar firman-Mu, Tuhan tolong kami. Tuhan berkati setiap umat Tuhan yang sudah hadir pada saat pagi hari ini. Berikan hikmat-Mu, Tuhan tuntun setiap umat-Mu. Sehingga mereka boleh menerima firman-Mu, mendengar firman-Mu. Bahkan mengizinkan firman boleh bertumbuh dalam hati masing-masing. Dan memuliakan Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan sembunyikan di bawah kaki salib-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami. Kami rindu hadirat-Mu, jamahan dan lawatan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi, ada sukacita, amin. Masih tetap semangat dan antusias ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Hari ini adalah minggu terakhir di bulan 5 dan ini adalah minggu kelima. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita setahun hanya 3 atau 4 kali ya menikmati minggu kelima dalam satu bulannya. Dan ini bulan kelima adalah ada minggu kelima, ya ini hari ini tanggal 30. Dan kasih karunia Tuhan luar biasa, Bapak Ibu tidak terasa ternyata saya sudah harus ulang tahun. Ya. Besok tanggal 31 saya harus ulang tahun. Ulang tahun apa? Ulang tahun di GBI Mandarin Binjai 1 tahun Bapak Ibu. Jadi saya sudah genap 1 tahun tanggal 31 hadir di kota Binjai bersama dengan Bapak Ibu. Ya, menjadi bagian keluarga besar dari GBI Mandarin Binjai. Cepat sekali waktu ya, tidak terasa. Saya tidak tahu Bapak Ibu harus kesaksian apa yang sudah Bapak Ibu alami bersama-sama dengan saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini. Semakin merosot atau semakin maju atau biasa-biasa saja. Ya Bapak Ibu harus banyak bersaksi supaya saya tahu kalau biasa-biasa saja saya harus upgrade diri. Kalau semakin merosot maka saya harus tahu diri. Maksudnya tahu diri bagaimana? Mungkin mesti cari pengganti pengkhotbahnya. Ya saya bagian belakang saja. Ya supaya Bapak Ibu jangan bosan. Pak Swedi lagi, Pak Swedi lagi. Lu lagi, lu lagi. Ada yang bosan? Amin. Bapak Ibu bosan pun tidak apa-apa. Yang penting firman Tuhan jangan bosan ya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang harmonious family atau keluarga yang harmoni. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti menginginkan keluarga yang harmoni. Setiap orang, tidak peduli Bapak Ibu mau bilang dia berpendidikan atau tidak berpendidikan, dia secara ekonomi baik atau tidak, merindukan keluarga yang harmonis. Tetapi pada realitanya berkata lain. Pada kenyataannya tidak demikian. Bahkan Bapak Ibu yang lebih mirisnya, bahkan banyak keluarga Kristen
tidak bisa merasakan keluarga yang harmoni. Banyak keluarga Kristen tidak bisa menikmati yang namanya keluarga yang harmonis. Kenapa? Karena adanya permasalahan antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara anak-anak secara sendiri. Misalnya kalau saya punya 3 sekarang, maka yang paling sering bercekcokan adalah antara cicinya dengan kokonya. Ya, nomor 1 dan nomor 2. Lagi main bisa juga bertengkar. Lagi makan bisa juga rebutan makan. Lagi jajan ada juga yang diributin. Selalu ada. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan itu sangat merugikan bagi setiap anggota keluarga. Ya Bapak Ibu pasti ngalami. Kalau papa mamanya berantem, maka anaknya jadi kena imbas. Kalau anaknya berantem, kadang-kadang berimbas juga ke orang tua. Gara-gara anak, orang tua bisa ribut. Gara-gara orang tua, anak-anak bisa juga meniru. Papa mama aja berantem, kami juga ikutan. Anak-anak ribut, nah yang satu pro A, pro B, ribut juga orang tua. Nah Bapak Ibu itu sangat merugikan. Dan itu dialami semua kita. Bapak Ibu jangan berpikir, wah Pak Pendeta Swedi aman. Boleh tanya Tania, boleh tanya Gary. Terjadi juga Bapak Ibu. Tapi kita mau belajar. Bukan berarti kalau itu terjadi terus kita sudah putus harap. Tidak, kita punya pedoman yang sangat luar biasa, yaitu firman Tuhan. Nah hari ini kita mau belajar bersama. Karena apa? Sehingga kalau itu terjadi Bapak Ibu, permasalahan terjadi, maka keluarlah atau muncullah yang namanya keluarga yang berantakan, dan itu sangat merugikan bagi setiap anggota keluarga. Penyebab keluarga yang tidak menjadi harmonis adalah faktor perbedaan prinsip. Itu faktornya. Biasanya antara suami dan istri, karena suami dari keluarga yang modelnya A, istri dari keluarga yang modelnya C, diketemukan jadi suami istri, maka model A dan model C ini nggak pernah nyambung. Kadang model A sudah berpikir 3 langkah, model C sudah 3,5 langkah. Sehingga waktu diklopkan, waktu dipertemukan, itu sering terjadi perselisihan atau percekcokan. Itu beda daripada prinsip. Faktor yang lain apa? Ekonomi. Bapak Ibu pernah dengar gara-gara ekonomi yang kurang, keluarga berantakan. Ekonomi yang berlebihan, keluarga juga berantakan. Ya, gara-gara ekonomi, apalagi kurangnya komunikasi. Nah ini Bapak Ibu, sekarang kita diperhadapkan. Zaman ini, sejak zaman milenium sampai detik ini, penghambat terbesar dalam keluarga atau penyebab keluarga berantakan adalah komunikasi. Selain tadi faktor prinsip dan ekonomi, terbesar saat ini adalah komunikasi. Ya, kenapa? Karena ada gadget Bapak Ibu. Ada gadget. Setiap kita pegang HP, dari yang anak kecil sampai orang dewasa pegang HP. Dari yang anak cucu-cucu sampai opung-opung pegang HP. Dan komunikasi di rumah pun bahaya. Kadang-kadang gara-gara dia malas ngomong karena mau teriak enggak enak, dia WA sama istrinya. Ma, tolong ambilkan minum lah. Padahal dia di kantor, ya, atau dia di ruang tamu, istrinya di dapur, karena malas ngomong, ma tolonglah siapkan minumnya. Pakai WA, kalau enggak pakai voice note. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena sibuknya dengan kegiatan masing-masing dan masih banyak faktor yang lain yang menyebabkan keluarga itu tidak harmonis. Nah seharusnya, ini yang seharusnya, setiap keluarga Kristen harus memiliki keluarga yang harmonis. Seharusnya, kenapa? Karena kita punya pedoman, punya buku pedoman atau punya tuntunan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita, yaitu Alkitab. Seharusnya setiap anggota keluarga Kristen harusnya hidup dalam keharmonisan. Terus apa yang harus dilakukan agar bisa kita memiliki keluarga yang harmonis? Itu pertanyaannya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah dengan menetapkan atau menerapkan sistem diktator? Atau menerapkan sistem yang istilahnya yang tidak diktator tetapi lebih kepada mencela-mencela suka-suka?
Ya suka kamu lah, mau gimana ya terserah kamu, yang penting aman, yang penting gak ribut, yang penting gak bertengkar, yang penting gak berselisih. Ya sudah, kalau istri mau ke A ya A lah, saya suami mau ke C, anak-anak mau ke Z. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau itu terjadi keluarga itu pun berantakan. Jangan bilang di dalam keluarga tidak ada masalah maka keluarga itu harmonis, tidak. Tidak. Keluarga yang tidak punya masalah tetapi tidak satu tujuan itu tetap tidak harmonis di hadapan Tuhan. Nah, Alkitab mengajarkan kita bagaimana menjadi keluarga yang harmonis, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, Alkitab mengajarkan kita bagaimana menjadi keluarga yang harmonis. Nah, Yosua 24 ayat 15b ini menjadi ayat yang terus Bapak Ibu dan saya harus ingat. Dan pujian tadi juga sudah mewakili dari ayat ini. Yosua 24 ayat 15b berkata demikian. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, indikasinya bagaimana Bapak Ibu tidak akan pernah bisa seisi rumah beribadah kepada Tuhan kalau kita tidak di dalam keharmonisan. Bapak Ibu tidak akan pernah bisa mempengaruhi suami atau mempengaruhi istri atau mempengaruhi anak-anak untuk datang kepada Tuhan kalau di dalam keluarga terjadi yang namanya kacau balau. Saya tidak akan pernah bisa membawa istri dan anak-anak datang kepada Tuhan kalau keluarga kami masing-masing dengan modelnya masing-masing. Ada yang mengatakan minggu nggak penting, yang penting kan saya sudah buka online, sudah selesai. Istrinya bilang enggak, harus tatap muka. Suaminya bilang enggak perlu. Tuhan itu hanya ada di hati. Enggak perlu datang-datang. Yang penting hati kita tertuju sama Tuhan, selesai. Kata anak-anak enggak, harus ada persekutuan. Maka kita harus ke gereja, kalau enggak persekutuan kurang. Mulai banyak alasan. Karena apa? Tidak satu tujuan. Maka ayat Yosua pasal 24:15 ini, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan, tergenapi kalau keluarga kita harmonis. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis? Apa yang harus kita lakukan supaya keluarga kita menjadi keluarga harmonis? Apa itu keluarga yang harmonis? Itu pertanyaannya selanjutnya. Apa itu keluarga yang harmonis? Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang seia sekata. Keselarasan, keserasian. Jadi kalau keluarga yang harmonis, kalau Bapak, Ibu, dan saya ingin mendapatkan keluarga yang harmonis, maka di dalam keluarga itu harus seia sekata. Maksudnya seia sekata apa? Satu tujuan. Tidak bisa suami punya tujuan sendiri, tidak bisa anak-anak punya tujuan sendiri, tidak bisa istri punya tujuan sendiri. Harus satu. Dari yang tadi masing-masing itu dirembukin atau dibicarakan, dikomunikasikan dan akhirnya diputuskanlah menjadi satu tujuannya. Saya mau ke C, saya mau ke B, saya mau ke A. Dibicarakan, boleh kita pergi ke semuanya, tapi kita jadwalkan. Ke C bulan Maret, ke A bulan Mei, ke B Desember. Satu tujuan, semua terakomodir. Jangan begini, enggak pokoknya ke C. C paling penting, A dan B enggak penting. Enggak bisa Bapak Ibu, itu repot. Harus seia sekata, keselarasan, keserasian. Harus sama, polanya sama. Pola yang sama itu kelihatan kalau orang tua dari mana? Mendidik anak. Suami istri jangan beda pola. Yang suami pakai polanya yang model C, yang istri model A. Enggak bisa Bapak Ibu. Suami istri sepakat dulu, seia sekata dulu. Kita mau didik anak, mau modelnya bagaimana? Oh iya, modelnya seperti ini. Sepakat, seia sekata, langsung terapkan. Jangan di depan anak-anak enggak seia sekata. Pasti kita jadi bulan-bulanan anak-anak. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang seia sekata, keselarasan, keserasian. Nah bagaimana, apa yang harus dilakukan supaya menjadi keluarga yang harmonis? Menurut firman Tuhan, ada 3 hal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang saya ambil dalam kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke
15 sampai dengan ayat ke-22. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 22. Bapak Ibu nanti catat ayatnya, baca di rumah. Nah, apa yang harus dilakukan supaya menjadi keluarga yang harmonis menurut firman Tuhan? Yang pertama adalah Bapak Ibu dan saya harus menggunakan waktu dengan baik. Untuk kita menjadi keluarga yang harmonis, pastikan kita menggunakan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan baik. Kenapa ada banyak keluarga tidak pernah menggunakan waktu dengan baik, padahal waktu yang diberikan antara suami, istri, dan anak sama. Atau ada yang berbeda hari ini, tolong kasih tahu saya. Pak, saya sebagai suami karena kepala dan imam, waktu saya 24 jam lewat 5 menit. Karena saya istri, maka saya 24 jam lewat 1 menit. Karena saya anak-anak, 23 jam kurang, 24 jam kurang 10 menit. Ada? Saya yakin dan percaya waktu kita semua sama. Amin. Ada yang beda dengan pendeta. Pak pendeta kan lebih lama, 30 jam. Saya nggak mau Bapak Ibu. Saya tetap minta 24 jam. Enak aja Bapak Ibu tidur nyenyak, saya masih kerja. Harus sama 24 jam. Nah kalau waktu kita sama, pertanyaannya, berapa jam yang kita gunakan, kita habiskan untuk keluarga kita? Bapak Ibu punya waktu yang sama sebagai suami dan istri. Berapa waktu yang kau pergunakan setiap hari untuk istrimu, untuk keluargamu, untuk anak-anakmu, untuk suamimu? Atau justru pertanyaan selanjutnya, berapa jam kau habiskan waktumu untuk medsos? Facebook, Twitter, Instagram? Bapak Ibu, sangat disayangkan ada orang yang begitu senang bicara dengan Facebook daripada bicara dengan suami atau istri atau anak. Dia bisa kerahkan semua curahan hati. Dia tuangkan semua curahan hati di Facebook. Tapi dia nggak pernah ngomong sama istrinya atau suaminya atau anaknya. Salah nggak? Nggak salah. Tapi waktu itu dilakukan berlebihan dari waktu daripada istri. Komunikasi dengan keluarga itu menjadi sesuatu yang salah. Bapak Ibu, saya tidak pernah menahan orang berkreasi di media sosial. Yang saya maksudkan, pergunakan semua dengan penuh bijaksana. Saya dorong setiap umat Tuhan harus share firman Tuhan di Facebook, di medsos. Karena kita adalah terang, maka kita harus kirimkan terang itu kemanapun. Tapi jangan sampai terang itu hanya di medsos, tapi tidak pernah di keluarga kita masing-masing. Berapa banyak waktu yang kita habiskan kalau kita memiliki waktu yang sama, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk kita, keluarga kita. Atau waktu kita lebih banyak kita habiskan untuk bersosialisasi dengan orang luar. Maksudnya orang luar itu apa? Teman, sohib, sahabat, rekan bisnis, ya, rekan sekarir atau sehobi atau sepenanggungan dan segalanya lah istilah-istilah yang dipakai oleh dunia saat ini. Berapa banyak waktu Bapak, Ibu, dan saya habiskan untuk kegiatan di luar daripada kegiatan di rumah. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk mengejar target pekerjaan, usaha. Berapa banyak? Wah, usaha saya harus masuk target, saya harus habiskan waktu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Itu istilah orang dunia. Hanya mengejar target, saya mau hidupkan yang bagaimana yang namanya, saya harus capai target sehingga saya harus kerja banting tulang, istilah orang dunia. Bapak Ibu sebagai orang Batak jangan katakan banting tulang, malah marah nanti tulangnya. Tidak boleh pakai kata banting tulang. Ya. Bapak Ibu kerja sampai habis-habisan, lupa bahwa di rumah ada orang. Lupa bahwa di rumah ada yang perlu dikomunikasikan, ada yang perlu diajak interaksi. Sekali lagi Bapak Ibu mohon maaf, saya tidak melarang Bapak Ibu bekerja keras. Karena Alkitab, kitab Amsal berkata, Amsal 6 ayat 6, belajarlah daripada semut, walaupun tidak ada pemimpin, tetap menyediakan makanan. Tetapi ingat, Tuhan juga mengajarkan, cukupkanlah apa yang ada padamu. Jadi harus seimbang. Bapak Ibu harus kerja keras, tapi jangan berlebihan.
Bapak Ibu harus luar biasa, tapi jangan berlebihan. Ingat ada keluarga di rumah. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk keluarga. Bapak Ibu, ini adalah situasi fenomena yang terjadi saat ini. Saya rasa Bapak Ibu dan saya juga pernah melihat. Kalau kita pergi makan ke satu tempat, apakah itu restoran, apakah itu tempat food court, atau itu tempat fast court, atau apalah bahasanya. Bapak Ibu makan, lihat satu keluarga, berempat, anak-anaknya sudah seusia anak kami, masing-masing pegang HP, apa yang dilakukan waktu mereka duduk, menanti makanan yang datang? Masing-masing dengan gadgetnya, masing-masing dengan HP-nya. Yang anak hahaha, abangnya hihihihihi, bapaknya, mamanya, karena lihat barang-barang bagus. Pernah nggak berkomunikasi? Bapak Ibu, dunia sekarang membuat kita jauh dari keluarga. Kemajuan teknologi membuat kita jauh dari keluarga. Bukan hanya di luar Bapak Ibu. Jangan bilang Bapak Ibu, Pak Pendeta kan ngomong yang di tempat restoran, berarti di rumah aman. Sama. Bapak Ibu yang suka biasa makan keluarga, kalau sudah duduk bareng, HP-nya ada nggak? Pasti. Kita lebih banyak habiskan waktu, bukan berkomunikasi. Istri saya suka negur saya begini, kadang-kadang saya bosan bicara sama papa. Loh kenapa? Kalau bicara nggak dipedulikan, lihat HP aja. Itu istri saya sampaikan ke sama saya. Lihat HP aja, Bapak Ibu itu belum makan. Bapak Ibu lakukan di rumah? Jawab diri masing-masing, jangan dikatakan ya saya lakukan, nanti malu kita. Ini introspeksi diri masing-masing. Berapa banyak kita bersama-sama hari ini habiskan waktu untuk keluarga kita, atau justru kita habiskan waktu untuk hal-hal di luar sana. Yang pertama, untuk menjadi keluarga yang harmonis, gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Karena Alkitab berkata Efesus 5:16, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu, kalau dan saya tidak pergunakan dengan waktu yang ada, maka kita akan terlindas. Karena Tuhan katakan, hari ini adalah jahat. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi keluarga yang harmonis menurut firman Tuhan. Yang kedua adalah Bapak Ibu dan saya harus mengerti kehendak Tuhan. Untuk kita menjadi keluarga yang harmonis, yang pertama mempergunakan waktu sebaik mungkin untuk kita berinteraksi antara suami dan istri, orang tua dan anak, sesama kakak beradik. Maka yang kedua harus mengerti kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab berkata begini, sebab itu janganlah kamu bodoh. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita? Kehendak Tuhan bagi keluarga yang pertama adalah seorang suami harus mengasihi istri. Justin tolong tampilkan Efesus 5:25. Seorang suami harus mengasihi istri. Ini kehendak Tuhan. Bapak Ibu dan saya tidak bisa berkilah, Pak Alkitab nggak catat. Kali ini saya tunjukkan ayatnya Efesus 5:25. 25, bukan 22. Oke. Hai suami, kasihilah apa? Bapak-bapak yang baca. Kedengaran ya? 1, 2, 3, ya. Ada bapak-bapak ini. 1, 2, 3, ya. Ulang. 1, 2, 3, ya. Hai suami, kasihilah istrimu. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bapak Ibu kalau renungkan kata ini, menyerahkan dirinya baginya, Bapak Ibu akan
saya pastikan tidak akan menyakiti istri. Ini kehendak Tuhan Bapak Ibu, bukan kehendak pendeta, bukan. Bukan karena pendetanya khotbah ini makanya pendeta ciptakan ayat ini, enggak. Ini Alkitab catatkan kepada kita oleh Rasul Paulus, dituliskan dengan jelas, hai suami, kasihilah istrimu. Bagaimana caranya? Seperti Kristus telah mengasihi jemaat. Kristus ngasihin jemaat apa? Berkorban. Kasih waktu, kasih pikiran, kasih perasaan, kasih semuanya. Terakhir yang dikasihkan apanya? Dirinya. Dia bukan hanya kasih uang. Kasih uang, kasih berkat, kasih makan, kasih enak, kasih mobil. Bukan. Kalau itu mah dunia, nggak usah diajarin Bapak Ibu. Dunia lebih pinter dari kita. Orang Kristen kalah. Nggak percaya. Bapak Ibu lihat di luar sana. Orang yang tidak takut akan Tuhan, mobil istrinya keren-keren. Gelang istrinya besar-besar. Kalung istrinya besar-besar. Tetapi pertanyaan saya, apakah itu menandakan harmonis? Tidak. Kenapa ada pil dan will di luar sana? Karena hal itu. Suaminya berpikir kalau sudah kasih semuanya, maka dia bebas kemana-mana, istrinya akan setia. No. Kenapa dikatakan ada begitu banyak tante-tante yang girang-girang? Karena terlalu banyak harta yang dia dapat dari suaminya. Sehingga dia tidak bisa lagi menguasai diri. Tapi Kristus mengajarkan berbeda. Kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi, seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus mengasihi jemaatnya bukan tidak ada teguran. Jangan salah. Kristus mengasihi jemaatnya, kalau jemaatnya salah, umatnya salah, tetap dihukum. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saya dimarahin suami, jangan bilang suami nggak mengasihi. Itu perintah Tuhan. Kalau ibu-ibu salah, dimarahin suami, jangan komplain. Suamiku galak. Enggak, itu perintah Tuhan. Kristus marah nggak sama jemaat yang berdosa? Marah. Jadi jangan bilang mengasihi itu berarti semua dipenuhi. Apa-apa yang mau dikasih. Yang dosa pun diiyeskan. Salah Bapak Ibu. Suami akan marah kepada istri kalau istrinya sudah melakukan sesuatu yang tidak benar menurut firman Tuhan. Tapi suaminya juga harus berani berkorban. Jangan istrinya udah banting segalanya, maksudnya banting segalanya. Sudah kerja keras, masih aja dimarahin, masih aja disepelekan. Sekali lagi saya sampaikan kepada suami-suami yang beberapa orang di tempat ini. Jangan pernah remehkan istri kita. Nanti waktu istri bilang, kita gantian posisi. Bapak Ibu, Bapak-Bapak, capek loh ngurus rumah. Nggak percaya, cobalah dulu. Biarkan istri pergi ke Bali jalan-jalan selama 1 minggu. Bapak-bapak ngurus anak di rumah dan masakan. Betapa nikmatnya sengsara itu. Suami-suami, kasih istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Sekali lagi, istri-istri dengar baik. Kalau suami negur kita karena kesalahan, jangan diprotes. Justru engkau bersyukur berarti suamimu sedang melakukan firman Tuhan untuk hidupmu. Suami-suami dengar, korbankan hidupmu untuk istrimu. Jangan hanya baru disuruh sesuatu hal yang agak mudah, engkau komplainnya sudah setahun. Kadang-kadang gara-gara itu uang jajan pun enggak dapat. Saya lihat dulu istri saya yang di atas. Oh, senyum dia. Kode itu Bapak Ibu. Hai, suami-suami kasih istri. Nah, apa kehendak Tuhan yang selanjutnya dari istri-istri? Kembali kepada slide dulu. Istri tunduk kepada suami. Efesus 5:22. Sorry ya Justin, agak repot sedikit. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Istri-istri jangan tunduk karena dapat uang jajan. Karena dapat uang belanja yang banyak. Karena fasilitas yang disediakan. Kalau tidak diterima, ngambek. Itu bukan tunduk. Itu meras. Tunduk itu adalah waktu tidak mendapatkan apapun. Karena perintah Tuhan, kita tunduk.
Mungkin waktunya belum tepat. Bukankah Tuhan memberkati kita demikian? Ada waktunya Tuhan. Waktu Tuhan dengan waktu kita berbeda. Tuhan katakan segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya menanam, ada waktunya menuai. Tapi juga ada waktunya menunggu. Berapa banyak kita sebagai istri yang tidak pernah tunduk kepada suami hanya karena masalah-masalah sepele. Bahkan ada lebih parah. Zaman emansipasi. Ini repot Bapak Ibu. Tolong jangan bawa kata zaman emansipasi masuk ke keluarga. Di dalam keluarga Kristen tidak ada keluarga yang namanya istri emansipasi. Boleh istri dihargai seperti firman Tuhan katakan tadi. Tetapi bukan istri mengatur keluarga. Kepala itu tetap suami. Istri, penolong, dan penopang. Istri tunduk kepada suami. Walaupun terkadang keputusan itu membuat engkau dan saya mengalami penderitaan seperti kepada Kristus. Kristus katakan kepada kita, kasihilah musuhmu. Enak itu mengasihi musuh? Gak enak. Tapi karena Kristus kita harus tunduk. Bisa kita lawan Tuhan? Gak mau aku Tuhan. Aku mau jadi orang Kristen, jadi orang percaya. Aku gak mau tunduk ya ini. Gak bisa. Gak lengkap. Waktu Bapak Ibu dan saya khususnya ibu-ibu berkata aku mau menjadi anak Tuhan. Menjadi pengikut Kristus. Aku harus tunduk kepada Kristus. Apapun perintahnya yang membuat saya nyaman ataupun tidak. Aku harus tunduk dan berkata, ya Tuhan. Saya mau. Hal itulah yang harus dihidupi seorang istri kepada suaminya. Mungkin keputusan suamimu kadang-kadang membuat engkau tidak nyaman. Suami bilang, Ma, boleh pergi jalan-jalan, tapi ingat waktu. Jangan kau bilang, Papa gitu aja pun dibatasin. Nggak mau dibatasin ya sudah nggak usah kawin, bebas-bebas aja nggak usah nikah. Kalau kita sudah bersedia menjadi istri orang, ya pasti dibatasin. Ada yang di sini yang sudah jadi istri nggak mau dibatasin? Bertobatlah. Next, lanjut. Apa kehendak Tuhan bagi keluarga? Anak-anak menghormati orang tua. Hai anak-anak, yang merasa anak-anak boleh angkat tangan? Yang anak-anak angkat tangan. Tinggi, angkat tangan bukan begini, begini. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Bagaimana cara menghormati orang tua? Tampilkan ayatnya. Kenapa harus menghormati orang tua? Efesus pasal 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, sebentar. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, itu adalah suatu perintah yang penting. Bukan perintah sambil lewat. Penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kalau mau berbahagia, diberkati, apa yang dirindukan, cita-citakan berhasil, lakukan bagian kita, ayat 2. Ayat 2. Lakukan bagian kita. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Bukan lawan papa dan mamamu. Gak mau, terserah saya dong. Ini kan anak modern, ini kan anak milenial. Tak patenin. Artinya tahu gak? Skip, lompat aja. Di delete. Tuhan gak berkata begitu. Tapi Alkitab berkata kepada kita, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Supaya lanjut usiamu dan panjang umurmu dan berbahagia di muka bumi. Itu perintah yang harus dilakukan. Nah anak-anak ini dengar baik. Jangan melawan orang tua. Boksu sudah pernah katakan berkali-kali, apa kebahagiaan terbesar dari orang tua dari anaknya? Waktu anak-anaknya taat kepada papa dan mamanya. Dengar-dengaran ke papa mamanya. Hanya itu saja. Ada nggak yang sekarang masih anak-anak, di luar ya, di luar saya tidak tahu, tetapi yang di dalam Tuhan. Ada nggak yang di dalam Tuhan, kalian yang di dalam gereja, masih usia seperti ini, kalian sudah dipaksa mencari duit? Ada?
Hanya dipaksa apa? Sekolah yang baik ya nak, sekolah yang pinter ya nak. Hanya itu yang saya pastikan dipaksa orang tua. Sekolah yang benar, jangan main-main, fokus. Itu aja bahasa orang tua, nggak pernah cari uang yang banyak, sana pergi ngamen, sana ngemis. Nggak pernah, ada yang di sini? Ada? Ada? Nggak kan? Sekolah yang baik, sekolah yang pinter, hanya itu saja. Makanya jadi anak-anak, itulah kehendak Tuhan. Untuk menjadi keluarga yang harmonis, 3 unsur ini, suami, istri, dan anak-anak harus saling mengisi. Bapak, Ibu, dan saya tidak bisa, adik-adik tidak bisa berkata, ya yang penting papa mama saya banyak uang selesai, aku bebas, nggak bisa. Nggak bisa. Itu harus melakukan apa yang kehendak Tuhan inginkan dalam hidup kita masing-masing. Selanjutnya, waktu begitu cepat. Apa yang harus dilakukan supaya menjadi keluarga yang harmonis menurut firman Tuhan? Yang ketiga, yang pertama tadi adalah kita harus hidup dengan waktu yang ada, mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Yang kedua, mengerti kehendak Tuhan. Maka yang ketiga adalah hidup dalam pimpinan Roh Tuhan. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita baru memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Kita baru mengalami pencurahan Roh Kudus. Kita baru disegarkan kembali oleh hari pencurahan Roh Kudus. Tetapi berapa banyak kita yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Alkitab berkata begini, Efesus 5:18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, bukan dengan hal-hal dunia. Anggur itu menggambarkan tawaran-tawaran dunia dalam hidupmu. Kenapa tawaran dunia itu selalu memabukkan, membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita jauh dari keluarga yang harmonis. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ciri-ciri keluarga yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, yang pertama adalah memuji dan menyembah Tuhan. Hobinya, senangnya muji dan nyembah Tuhan. Bukan ngumpet-ngumpet, maksudnya ngumpet-ngumpet itu maki-maki. Bukan hobinya marah-marah. Yang hobinya marah-marah, yang setuju dengan saya katakan amin. Gak ada yang berani ngomong, hanya saya, amin. Kita yang marah-marah di rumah sudah bertobat. Yang hobinya ngomel, hai ibu-ibu, akuilah kelemahanmu. Berubah. Cukuplah ngomelnya pagi, jangan pagi sampai malam, ketemu pagi lagi. Ya Tuhan Yesus, salibkan dia. Anak-anak, suami, istri sama. Kalau sudah ngomel terlalu panjang, Tuhan kalau boleh salibkan dia kedua kali. Enggak, ini bercanda Bapak Ibu. Saya yakin di tempat ini enggak ada, sana sini banyak. Maksudnya di sini enggak ketahuan. Ciri-ciri keluarga yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus adalah memuji dan menyembah Tuhan. Ciri yang kedua adalah mengucap syukur. Nah ini penting ini. Ini sangat penting Bapak Ibu. Banyak keluarga ribut karena kata-kata ini. Dikasih uang jajan, dikasih uang belanja, dikasih uang dinas, dikasih uang apa itu namanya, uang pulsa atau apalah. Pasti selalu bilang, kok dikit, kok segini, kok segini. Harusnya terima. Puji Tuhan. Oh haleluya. Berarti harus irit. Kan gitu. Kok gini? Uang papa kemana? Gaji papa kemana? Hasil ini kemana? Semua ditanyain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tolonglah belajar mengucap syukur. Apapun, makannya pun walaupun dengan telur dadar. Puji Tuhan, rasanya nikmat. Makannya dengan BPK, wow keren, enak. Foto yang dikirim Kak Susan kemarin, wis asik. Ucap syukur. Berapa banyak di antara kita yang suka mengucap syukur? Karena kita nggak pernah dipimpin Roh Kudus, ini nggak ada. Yang ada ngomel, ngeluh, ngomel, ngeluh, ngomel, ngeluh. Yang ketiga, hidup dalam kerendahan hati. Menganggap yang lain juga lebih penting. Ini juga penting Bapak Ibu. Bapak Ibu suami istri harus pastikan kita hidup dalam rendah hati.
Kakak beradik harus pastikan hidup dalam kerendahan hati. Anggap adik saya lebih penting, kakak saya lebih penting, suami saya lebih penting, istri saya lebih penting. Maka akan terhindar dari percekcokan. Tapi kalau kita menganggap saya paling benar, saya paling berhak, saya yang harus dihormati, saya yang harus dihargai. Percayalah setiap hari terjadi yang namanya UFO. Piring berterbangan kalau ada, kalau enggak ada gelas berterbangan. Ataupun sendok dan garpu. Terakhir seperti yang di Facebook orang pakai helm rice cooker plus sendoknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi hidup dalam pimpinan Roh Kudus itu akan membuat keluarga kita semakin harmonis. Saya undang worship leader dan singer maju ke depan. Kesimpulannya Bapak Ibu, keluarga yang harmonis bukanlah seperti ukuran dunia, yaitu melalui kekayaan, kesuksesan, karir yang hebat, dan jabatan. Ini kalau dunia mengukur harmonis itu dari ini. Seberapa banyak harta yang sudah dia punya, seberapa banyak aset yang dia punya, seberapa besar perusahaan yang dia punya, seberapa besar jabatannya, seberapa hebat dan segalanya. Itu dunia. Dikatakan keluarga kami harmonis. Tidak dalam Tuhan. Tapi dalam Tuhan, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka semua kebutuhan dunia Tuhan pasti cukupkan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ubah. Kalau selama ini kita terpengaruh dengan pola-pola dunia, mari kembali kepada Alkitab. Alkitab adalah sumber kehidupan. Alkitab adalah firman yang menghidupkan setiap kita. Alkitab yang akan menuntun kita kepada jalan keselamatan. Bukan filosofi-filosofi dunia, bukan statement-statement orang hebat di dunia, tapi perkataan Tuhan, karena Dia adalah Tuhan adanya. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ref yang dari awal, yang terakhir ini. Bersama keluarga. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sementara musik ini dimainkan dari awal, Bapak Ibu yang datang suami istri, mungkin kalau engkau tidak datang suami istri, istrimu ada di rumah, suamimu ada di rumah, anak-anakmu ada di rumah. Saya kembali memberikan waktu Bapak Ibu. Mari kita doakan mereka. Mari kita rindukan sehingga keluarga kita menjadi keluarga harmonis. Kalau hari ini kita sudah terima kebenaran firman Tuhan, mari kita aplikasikan dalam hidup kita dengan tepat. Bapak Ibu yang rindu bahan ini, mungkin Bapak Ibu berkata, Pak saya tidak catat, saya lupa, saya mau. Bapak Ibu bisa nanti japri, saya akan kirimkan bahan ini supaya Bapak Ibu bisa belajar. Karena penting, keluarga adalah wadah pertama yang Tuhan ciptakan. Keluarga adalah wadah pertama di mana Yesus sendiri melakukan mukjizat. Itu memberikan kita pengertian, memberikan kita nilai, memberikan kita pengetahuan bahwa keluarga itu penting di hadapan Tuhan. Jangan sampai keluargamu dan keluargaku berantakan hanya gara-gara hal-hal yang tidak engkau ketahui karena engkau tidak pernah belajar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan sudah disampaikan kepada kita. Mari kita belajar, mari kita lakukan, mari kita hidupi sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis di dalam Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Aku akan berdoa buat Bapak Ibu sekalian di tempat ini.
Bapa di surga, hamba mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Hamba membawa seluruh jemaat Tuhan GBI Mandarin Binjai yang pagi hari ini hadir, dan seluruh pelayan-pelayan gereja-Mu, bahkan hamba-Mu sendiri ya Bapa. Tuhan ampuni kami. Kalau selama ini Tuhan kami tidak pernah melakukan bagian kami. Kami tidak pernah menggunakan waktu kami dengan baik. Kami tidak mengerti apa kehendak-Mu kepada kami yang sebagai suami, sebagai istri, dan sebagai anak. Kami tidak hidup dalam pimpinan Roh-Mu Tuhan, ampuni kami. Tapi pagi hari ini Tuhan kami diingatkan untuk kami melakukan apa yang menjadi bagian kami. Maka kami percaya Tuhan akan melakukan bagian yang terbaik bagi keluarga kami. Tuhan, sekali lagi hamba-Mu mewakili seluruh jemaat mengangkat tangan di hadapan-Mu. Tuhan, ubahkan keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang mau melayani Tuhan, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan, kami tidak mampu, tapi kami punya Allah Roh Kudus yang sudah Kau berikan kepada kami, ya Roh Kudus. Tuntun kami, pimpin kami, mampukan setiap kami di bagian kami masing-masing sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Kami melakukannya dengan tepat dan benar. Dan biarlah keluarga kami menjadi keluarga harmonis. Keluarga yang memuliakan Tuhan. Keluarga yang berkesaksian bagi banyak orang. Dan nama-Mu ditinggikan. Naikkan pujian ini dari rapnya saja. Haleluya. Semua keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluarga kami, bersama keluarga-Mu melayani Tuhan. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Bersama mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami sangat berterima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah kami menjadi keluarga yang harmonis ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara ya Tuhan. Namun kiranya Roh Kudus terus menuntun kami dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kiranya firman dari hamba-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan warta sepekan. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, bersama dengan saya Justin, saya akan menyampaikan info gereja sepanjang minggu ini. Selamat datang kepada Bapak, Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GBI Mandarin Binjai. Kami sangat berbahagia bisa beribadah bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Ibadah doa fajar diadakan setiap hari Jumat pukul 5 WIB di gereja. Shalom muda-mudi, bagi kalian yang rindu untuk beribadah bersama dengan anak muda lainnya, yuk bergabung di ibadah GCN Youth setiap minggu kedua dan keempat di jam 3 sore di tempat ini. Anda pasti diberkati.
Ibadah doa syafaat sementara waktu dipindahkan ke rumah masing-masing jemaat, tetap di hari Jumat pada pukul 19.30 WIB. Ibadah sekolah minggu akan kita laksanakan setiap hari Minggu pada pukul 9 WIB secara online di YouTube GBI Mandarin Binjai. Bagi Bapak Ibu yang ingin dilayani dalam konseling dan doa, dapat menghubungi Ibu Amin. Konseling dan doa akan dilaksanakan sebelum ibadah dimulai ataupun setelah ibadah selesai setiap minggunya. Gembala sidang, diaken, staf, dan seluruh pekerja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dapat memberi persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, dan persembahan diakonia melalui Bank BCA atas nama rekening Gereja GBI Mandarin Binjai. Gembala sidang dan seluruh diaken gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, persembahan khusus, baik yang melalui rekening gereja maupun amplop persembahan. Bapak Ibu dapat mengetahui informasi persembahan melalui sekretariat gereja, yaitu melalui Ibu Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikian info gereja sepanjang minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan masuk pada doa syafaat pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami bersyukur Engkau memberikan waktu dan kesempatan kepada kami. Engkau memberikan napas hidup kepada setiap kami sampai hari ini. Kami bersyukur atasnya sehingga kami boleh beribadah, bersekutu bersama di rumah-Mu di tempat ini. Tuhan, terima kasih juga Engkau sudah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk boleh mengembalikan, memberikan persembahan yang sudah kami kumpulkan hari ini. Tuhan, kami menyerahkan seluruh persembahan yang sudah kami kumpulkan hari ini. Tuhan, berkati persembahan ini. Tuhan, pakai bagi kemuliaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, berkati jemaat Tuhan yang sudah memberi. Hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu yang sudah memberi hari ini. Tuhan, balaskan berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus, melalui pekerjaan mereka, usaha mereka, melalui pendidikan mereka, melalui apapun yang dikerjakan dengan kedua tangan mereka dengan hidup takut akan Tuhan. Tuhan, jadikan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala sidang kami sebagai orang tua rohani kami di tengah-tengah gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, berkati mereka. Tuhan, urapi mereka. Tuhan, lindungi mereka. Tuhan, jagai mereka. Biarlah mereka aman dalam lindungan-Mu, dalam penyertaan, dalam kasih-Mu, dalam pemeliharaan-Mu. Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan, Engkau yang mencukupkan. Waktu mereka melayani Engkau, Tuhan, dimanapun mereka dipercayakan melayani, Tuhan, pakai dengan dahsyat dan heran. Bahkan waktu mereka ada di tengah-tengah kami menjadi orang tua rohani kami di tempat ini, melalui kehidupan mereka, pelayanan mereka, kami semakin bertumbuh. Kami semakin mengenal Tuhan, kami semakin mengerti akan kehendak dan rencana-Mu di tengah-tengah kami. Ajari kami Tuhan menjadi jemaat-jemaat yang menghormati orang tua rohani kami, Bapak dan Ibu Gembala kami. Ajari kami Tuhan menjadi jemaat-jemaat yang satu visi dengan orang tua rohani kami, yaitu Bapak dan Ibu Gembala sidang kami di tempat ini. Sehingga gereja ini kami boleh bersama-sama bertumbuh dalam perkenanan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh pengerja, pelayan-pelayan gereja-Mu di tempat ini yang baik hari ini melayani. Tuhan, berkati, kiranya tangan kasih-Mu menyertai mereka, urapan-Mu semakin dahsyat Kau berikan kepada mereka. Engkau membawa mereka, memperbesar kapasitas mereka menjadi hamba-hamba-Mu yang luar biasa di dalam pengurapan Roh Kudus-Mu. Bahkan yang melayani sebentar sore, bahkan yang belum melayani, Tuhan, kami rindu kiranya pengurapan yang sama juga turun atas setiap hamba-hamba-Mu yang sudah mendedikasikan hidupnya, waktunya, semua kegiatannya untuk melayani Engkau di tempat ini. Tuhan, balaskan berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat yang sudah setia, jemaat yang sudah berdedikasi. Tuhan, berkati mereka. Firman berkata, Engkau akan memberkati mereka 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Biarlah itu tergenapi dalam jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus.
pekerjaan usaha mereka diberkati. Terlebih lagi Tuhan, kesehatan mereka di dalam nama Yesus. Engkau lindungi, Engkau jagai ya Bapa, sehingga mereka aman dalam lindungan-Mu. Pasukan malaikat-Mu Tuhan ada bagi mereka masing-masing, sehingga mereka ada di dalam penjagaan-Mu, sehingga mereka aman di dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tetapi damai sejahtera surga, sukacita surga ada dalam hidup mereka masing-masing di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga memberkati anak muda-mudi, anak GC Tuhan, anak sekolah minggu Tuhan juga berkati mereka. Kiranya pertumbuhan mereka sebagai anak muda-mudi, anak-anak sekolah minggu, anak-anak GC di tempat ini, mereka bertumbuh dalam pimpinan, dalam tuntunan firman Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang militan, menjadi anak-anak yang luar biasa. Bahkan mereka melahirkan terobosan-terobosan yang dahsyat, yang baru bagi kemuliaan nama-Mu melalui gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan, jikalau juga Tuhan, Engkau sudah menempatkan kami di setiap daerah. Kami ada yang tinggal di Binjai Kota, kami ada yang tinggal di Belarang, kami ada yang tinggal di Stabat, ada yang tinggal di Tandem, ada yang tinggal di kilometer 12 Tuhan. Tuhan, Engkau mengumpulkan kami di tempat ini, menjadi umat-Mu di tempat ini. Tuhan, pakai kami menjadi terang dan garam-Mu di tengah-tengah wilayah kami masing-masing. Kami hadir, menghadirkan terang-Mu. Kami hadir, menghadirkan rasa firman-Mu Tuhan. Sehingga setiap orang yang mengenal kami, mereka menikmati, bahkan mereka boleh percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami memberkati setiap wilayah di mana kami tinggal di dalam nama Tuhan Yesus. Di mana kami tinggal, firman berkata, di mana kaki kami memijak tanah itu akan diberkati Tuhan. Maka kami percaya di mana kami tinggal, tempat itu akan diberkati Tuhan. Ada banyak pertobatan, ada banyak orang percaya kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan, kami hancurkan segala roh-roh yang mengikat wilayah di mana kami tinggal di dalam nama Yesus. Kami lepaskan keberkatan, kami lepaskan pemulihan, kami lepaskan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Kami juga membawa bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau tahu situasi bangsa kami. Engkau tahu, Engkau sangat tahu. Kami percaya bangsa kami juga adalah milik-Mu Tuhan. Kami berdiri atas bangsa kami Indonesia. Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia. Berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para Menteri Kabinet, MPR, DPR, Tuhan Gubernur, Wali Kota, Bupati, Kepala Lurah Tuhan, kecamatan, semua sampai kepada terendah sekalipun Tuhan berkati mereka. Engkau sudah menentukan mereka menjadi pemimpin. Mungkin ada di antara mereka yang tidak takut akan Tuhan. Tapi biarlah Tuhan mereka juga mendengar suara-Mu. Kalau mereka hidup dalam takut akan Tuhan, Tuhan Engkau yang menjadi terang bagi mereka. Sehingga bangsa kami boleh mengalami pemulihan. Bangsa kami boleh mengalami terobosan. Bangsa kami boleh mengalami breakthrough. Mengalami sesuatu yang luar biasa. Baik dalam perekonomian, baik dalam pertumbuhan pertambangan, perkebunan Tuhan. Bahkan dalam perikanan juga Tuhan memberkati semua di dalam pemeliharaan-Mu ya Bapa. Sehingga bangsa kami bangsa yang terdepan di antara bangsa-bangsa yang lain. Karena kami percaya waktu mata-Mu tertuju bagi bangsa kami, bangsa itu akan diubahkan Tuhan. Bangsa itu akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur jikalau sebentar kami akan pulang Tuhan. Tuhan sertai perjalanan kami, kendaraan yang kami tumpangi Tuhan, tutup bungkus dengan darah-Mu. Tibakan kami di rumah kami masing-masing, berkumpul dengan keluarga kami, menyaksikan kebaikan Tuhan. Setiap langkah kami dalam penjagaan pasukan malaikat-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari angkatlah kedua tangan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Mari yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.